Hai Andika, guys, di video kali ini kita akan mencoba membeli laptop di Instagram yang menurut saya harganya ini nggak masuk akal, nggak masuk di nalar, karena harganya ini bener-bener kelewat murah. Ide konten ini muncul karena banyaknya DM kalian kepada saya, Bang, tolong cekin dong akun all shop Instagram ini beneran jualan dengan harga segini sih, kok murahnya itu kebangetan. Jadi sebenarnya kalian ini ingin mencoba mengkambing hitamkan, bukan mengkambing hitamkan ya, membuat saya kelinci percobaan. Kalau misalkan nanti barangnya beneran ada dan beneran saya bertransaksi dan barangnya ada, kalian bakalan ikut rame-rame beli. Tapi kalau misalkan nanti saya tertipu, mungkin kalian bakal bilang, masa reviewer tertipu? Tapi kalau kalian udah DM saya mengenai hal tersebut, berarti kan secara psikologi, waduh bahasanya berat, secara psikologi. Intinya secara psikologi kalian itu udah ada sedikit keyakinan dengan penjual tersebut, tapi kalian masih ada sedikit ragu-ragu dan akhirnya kalian meminta bantuan saya untuk ngecek apakah akun all shop dari penjual ini beneran ada atau dia hanya fiktif. Gak apa-apa, saya bantu, tapi saya juga meminta bantuan kepada kalian, yaitu makan dulu. Kalau udah makan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Oke, jadi langsung aja kita cek beberapa akun yang udah kalian kirimkan kepada saya. Sebenarnya ada banyak, cuman nanti ada satu yang menurut saya itu paling meyakinkan dan paling menarik untuk dibahas. Tapi kalau dari nama saya sih agak-agak gak enak sama yang ini ya, laptop amanah terpercaya. Dan harga laptopnya itu seperti yang kalian lihat, ini ada MacBook. MacBook ini harganya sekitar 20 jutaan ke atas barunya ya. Dan dia itu jual hanya 2,5 juta. Ini adalah akun yang udah saya chat, cuman ini belum. Kalau ini sih saya langsung bisa bilang, saya nggak yakin. Ya karena apa? Karena dari watermark atau dari postingan dia itu laptopnya beda-beda. Jadi ada yang di lantai, ada yang di lemari. Intinya kalau biasanya orang yang jualan di Instagram, dia itu ngasih watermark kayak beberapa foto yang sama gitu. Jadi kayak Instagramnya itu jadi mading. Tapi kalau ini bener-bener acak, bener-bener random. Dan saya juga udah WA laptop amanah terpercaya ini. Jadi saya udah WA kemarin dan sempat juga saya spoiler di Instagram ya. Nah, ini saya chat hari Sabtu kemarin ya. Saya intinya ya saya chat ya, selamat sore, laptop ini masih ada. Jadi saya itu tanya, ini Acer Predator Triton ya, harganya itu. Dia jawab, iya masih ada mas, harga 2.750.000. Nah, saya kan misalkan kalau misal saya mau cek orang ini jujur apa enggak, ya sebenarnya saya pura-pura bodoh gitu. Jadi saya cuman mancing dia, apakah dia ini beneran jualan gini atau beneran dia tahu spek. Karena kalau dari postingan dia kan laptopnya banyak banget nih. Ya udah pasti dia paham tentang laptop dong. Udah pasti orang jualan laptop itu paham tentang laptop. Karena kalau nggak paham ya dia bakalan diakali, apa bahasa Indonesia diakali ya, ditipu oleh orang-orang yang supplier laptop. Dan di sini saya coba tes, ini juga udah saya posting spoiler di Instagram. Jadi saya tanya, itu yang pakai Ryzen 10 kah mas? Padahal udah terlihat di sini ya kalau prosesor dari Predator Triton ini kan Intel. Dan saya tanya, itu pakai Ryzen 10 kah mas? Seharusnya kalau misalkan dia tahu, pertama Ryzen 10 itu belum ada. Dan yang kedua ini pakai Intel. Kalau udah pakai Intel nggak mungkin dia pakai Ryzen. Masa CPU-nya ada dua kan ya nggak mungkin. Mungkin, tapi saya masih berpikiran positif gitu ya. Mungkin dia lagi nyetir kemudian balasnya cepet-cepet, ya udahlah kita jawab iya aja. Nah terus saya tanya lagi nih. Saya tanya hal-hal yang menurut saya sih ini gampang sih. Cuman nggak tahu ya. Kalau menurut saya sih ini hal yang menurut saya gampang. Cuman memang ada beberapa orang itu yang nggak tahu tentang part komputer sama sekali. Dan ini saya tanyanya, itu VGA-nya bisa di-upgrade jadi 64 atau 128 GB ya mas. VGA loh ya, bukan RAM. Dan VGA itu VRAM-nya nggak bisa di-upgrade, kecuali kalian ganti VGA-nya. Kalau di laptop pun itu, laptop sekarang yang bisa di-upgrade cuman laptop yang kategorinya adalah desktop replacement. Dan itu ada di Alienware. Dan Predator Triton ini belum bisa di-upgrade VGA-nya. Kemudian dia jawab, iya bisa mas. Wah, saya jawabkan, wah mantap betul. Terus proses transaksinya bisa lewat mana mas? Barang dikirim setelah pembayaran ditransfer masuk ke rekening kami yang bertugas mas. Kemudian saya tanyakan lokasi toko di mana ya, karena kan banyak postingan di Instagram. Siapa tahu kalau saya ke toko itu bisa pilih-pilih yang banyak gitu. Banyak pilihan kalau di toko. Dia berani ngasih alamat ya, tapi ini entah alamatnya bener atau enggak, saya juga nggak tahu. Ya saya pura-pura sih, wah jauh juga ya, saya di Makassar. Kemudian saya tes terakhir nih. Intinya saya kan suka main Zuma yang 2019 yang ada fitur RTX. Kalau pakai laptop ini kira-kira dapat berapa FPS ya kak?
Dan Zuma itu adalah game ringan yang Celeron aja bisa, nggak perlu RTX sebenarnya. Tapi dia jawabnya diplomatis sih, mungkin dia masih tahu spek ya. Spesifikasi sudah tertera mas, game apapun pasti libas. Mantap, saya bilang gitu kan. Kalau transaksi lewat Shopee bisa nggak mas? Maaf tidak ada Rekber mas. Ya udah sih, dari sini sebenarnya saya udah nggak yakin kalau orang yang udah nggak mau pakai Rekber yang ada di fitur e-commerce, entah itu Shopee, Lazada atau lain-lain, karena saya nggak di endorse, saya sebutkan aja semuanya. Jadi ya saya nggak percaya. Ya kemudian saya tanyakan pura-pura aja sih ini. Wah tapi aman ya mas? Dan dia bilang dijamin barang pasti dijamin barang pasti sampai di alamat. 100% murni dagang dan amanah mas. Nah ini kan saya tanya, kalau saya DP 50.000 gimana? Soalnya kan saya mau tanya-tanya dulu. Tapi biar masnya tahu kalau saya serius. Dan saya beneran serius mau transfer. Tapi ya 50.000, nggak DP separuh. 50.000 kan mungkin, ya udahlah 50.000 gitu. Karena saya tahu nih uang saya bakalan hilang gitu loh. Jadi saya nggak mau transfer banyak-banyak. Dia jawab DP setengah dari harga. Barang setelah sampai baru dinulasi mas. Tapi ada akun satu lagi yang menurut saya ini paling menarik. Saya sebenarnya kontak banyak akun, cuman satu akun ini paling menarik. Nama akunnya adalah Gudang Laptop. Gudang berarti banyak laptop ini ya. Gudang Laptop. Nah, kalau misalkan saya beli online, ada poin-poin yang saya pegang. Jadi seperti yang tadi yaitu watermark. Ini udah terlihat fotonya acak-acakan ya. Kemudian saya lihat lagi komen. Saya biasanya liatin komen. Komen itu kalau di e-commerce kan sama kayak feedback ya. Kalau kalian beli di Tokopedia atau di mana kan ada feedback dari pembeli. Wah, barangnya recommended dan bla 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 bla. Nah, kalau di Instagram biasanya saya cari bagian kolom komennya. Ada yang pernah beli nggak? Komennya kayak apa? Terus respon penjualnya kayak gimana? Nah, di Gudang Laptop ini poin komen udah hilang. Jadi saya nggak yakin. Jadi untuk poin foto, saya bisa menduga-duga kalau foto ini bukan fotonya dia. Kemudian dari poin komen, saya juga nggak percaya. Tapi follower dari Gudang Laptop ini banyak, lumayan ya, 124k, 124.000 cuy. Nah, dari sini ada sedikit kepercayaan ya. Ya meskipun follower mungkin bisa beli, saya nggak tahu. Nah, tapi ada highlight yang menurut saya ini kalau misalkan orang awam, orang yang nggak tahu bakalan percaya. Kenapa? Karena banyak testimoni dan juga banyak selebgram yang merekomendasikan Gudang Laptop ini. Ini buat kalian, tempat jualan laptop paling murah. Kakak Ditya, saya nggak tahu ini siapa, mungkin selebgram ya. Tapi ada selebgram nanti yang saya tahu. Halo semuanya. Rizky Alatas ini kayaknya saya pernah dengar, cuman kalau jujur saya nggak tahu. Mungkin kalian bisa komen ini siapa. Hey guys, aku mau rekomendasi. Nah, tuh banyak banget komen-komen dari orang-orang yang menurut saya tuh sebenarnya familiar, cuman saya nggak kenal. Saya pernah lihat di mana gitu. Ya, kayak Nabila Zafira ini saya juga nggak tahu siapa, kita skip. Ada Fauzan Nasrul, saya juga nggak tahu siapa. Buat kalian tempat penjualan laptop. Nah ini Angga Langit. Dan itu beneran gitu loh, dia bilang @gudang.laptop. Jadi bukan kayak dia ngambil story orang, kemudian misal @dklaptop. dklaptop kan nggak mungkin kalau dia naruh di highlight gini kan. Itu kan dklaptop kan toko yang di Malang gitu loh. Nah ini ada beberapa yang menurut saya kenal sih ini. Kayak Empok Gigi ini saya tahu. Ini kan yang biasanya di infotainment itu kan. Rekomendasikan nih, kalau kalian beli denger ya? laptop, mau cari laptop yang aman harganya hanya di gudang.laptop. Nah, kan. Dia itu bisa pronounce bener @gudang.laptop. Saya kira kan soalnya awalnya banyak akun yang mengkloning @gudang.laptop ini. Tapi setelah saya cari, akunnya cuman itu @gudang.laptop. Ya udah ini aja. Dan ini tiga-tiganya ini sama gitu loh. Dan yang paling followernya banyak ini, dan yang paling banyak selebgramnya juga yang ini. Dan ada beberapa yang lain. Ada kayak misal ini, saya nggak tahu. Oh Mas Pur, ini Mas Pur yang sinetron itu kan. Kalian pengen punya laptop Kalian dengerin. dengan spek dewa dengan harga manusia biasa, langsung aja cek di @gudang.laptop. Loh kan. Ada lagi. Halo guys, Nadia Mama. Oh, ini biasanya di TikTok. Siapa ini ya? Cantik sekali. Kalian yang pengen banget punya laptop yang murah banget dan Nadia Selini ya. Ini yang biasanya di TikTok bukan sih? Saya tuh nggak hafal namanya. Kalau ini saya tahu Bang Ijal. Penjual laptop yang aman dan terpercaya, dijamin harganya paling murah. Buat yang mau order langsung aja cek IG-nya di @gudang.laptop. Oh, bener loh. Dia bener ngomong @gudang.laptop. Berarti yang bisa saya simpulkan berarti kan Gudang.laptop ini mau mengendorse atau membayar selebgram untuk mempromosikan akun Instagramnya. Ya, kalau misalkan nggak ada highlight-nya ini, saya nggak bakal yakin. Tapi karena ada highlight-nya,
Jadi saya yakin. Jadi Sabtu kemarin sama-sama hari Sabtu saya chat juga @gudang.laptop ini. Dan kalau misalkan nggak ada highlight, kalau misalkan ya komen nggak ada, gini nggak ada, karena kalau misalkan kayak testimoni kayak gini ya, itu bisa diatur, bisa diedit. Kalian bisa ganti nama WhatsApp siapa, jadi testimoni, kemudian bukti transfer itu juga bisa diedit. Jadi kalau kayak gitu, kalau saya itu orangnya nggak percayaan. Jadi kalau saya sih, saya uber terus. Tapi karena ini ada highlight-nya, jadi kita coba chat @gudang.laptop ini. Dan kemarin saya WA kalau nggak salah nomor yang 8564 ini, dan saya nego barang yang ini. Karena kan dia G531GU Hero 3 dengan harga cuma 1.900.000. Ini murah banget, dan saya yakin harga produksi Asus pun lebih dari ini gitu loh. Jadi sekarang saya udah chat sih hari Sabtu kemarin, saya buka WA dulu. Ya ini saya kan udah chat, jadi hari Sabtu kemarin saya chat selamat sore, dan saya screenshot, saya kirimkan produk yang pengen saya nego. Nah, saya di sini tanya, ini bisa pakai fitur AMD FreeSync nggak, GAN? Seri G, inget ya, ROG seri G dia Intel, dan kalau misalkan Intel dia seri G ini pakai Nvidia. Nvidia adanya fitur G-Sync, tapi nggak ada AMD FreeSync karena AMD itu produknya Radeon. Tapi dia jawab iya GAN. Wah, ini saya kan kayak wah mantap. Terus itu kan VGA-nya 8 GB, bisa di-upgrade jadi 16 GB gak? VGA, ingat sekali lagi nih, VGA nggak bisa di-upgrade, yang bisa di-upgrade itu kan RAM. Tapi dia jawab bisa. Waduh, ini udah 2 tes dia gagal. Kemudian saya bilang siap. Wah, masa kalau saya tes lagi kan dia curiga, jadi saya coba nego. Itu bisa kurang lagi nggak harganya? Harga pasnya 1.800.000. Misal pun dengan harga 10 juta pun saya berani beli. Ini Core i5 kan, Core i7 malah. Core i7 Hero 3. Jadi saya bisa mau beli harga 15 juta aja saya mau beli. Terus saya tanya lagi kan, transaksinya gimana kan? Pembayaran via transfer setelah barang udah dilunasi, kami langsung proses. Saya tanya lagi, ini tes standar sih. Kalau mau COD gimana? Ini jawabannya dia langsung kopas sih kayaknya. Jadi banyak orang yang mungkin udah tanya ke dia kalau COD di mana dan bisa COD enggak. Ini jawaban kopas yang panjang banget karena waktu saya balas ini dia langsung balas. Intinya kalian baca sendiri lah, ini panjang. Intinya mohon maaf, dia nggak bisa ketemu karena dia nggak mau ketemu dengan calon pembeli karena barang yang dijual dia itu ilegal atau BM atau curian. Pokoknya intinya itu ilegal dan dia menyembunyikan identitas dia. Kalau misalkan disembunyikan, kenapa di-upload di Instagram dan kenapa bayar selebgram untuk ngendorse rekomendasi laptop @gudang.laptop. Kemudian saya tanya lagi, bisa tapi COD ya, lokasinya di mana kan? Maaf tidak bisa. Terus saya pancing lagi nih, nggak bisa ya bang? Ilegal maksudnya curian atau BM? Kan ilegal itu banyak ya. Ilegal itu ada dari carding, dari ya BM atau barang PI yang bukan garansi resmi, itu yang nggak masuk bea cukai, itu namanya BM. Kalau misalkan barang curian itu kan saya nanti yang kena polisi gitu loh. Saya kenanya penada. Saya pastikan dulu ini barang curian atau barang BM. Dia jawab barang penyelundupan dari Singapura GAN, BM, black market. Oke, dari Singapura. Bisa sih ya, Singapura dari Batam. Cuman sekali lagi misal saya itu pernah ke Batam dan harga laptop di Batam itu memang selisih, tapi nggak selisih banyak. Selisih paling 300.000, 500.000, tapi nggak selisih sampai puluhan juta kayak gini. Nah, ini saya tes lagi, ya kan? Saya tes lagi. Mungkin yang dia tadi, mungkin yang VGA itu dia bacanya RAM, kemudian AMD FreeSync kan juga banyak orang yang belum tahu. Jadi saya tes lagi yang agak-agak ringan lah. Tapi kalau seri yang saya mau itu udah pakai RTX 5600 kan ya, Asus ROG-nya. Iya kan, kalau orang jual laptop seharusnya dia tahu apa itu RTX ya. Dan RTX kan cuma sampai 2080 dan nggak ada RTX sampai 5600. 5600 itu punyanya Radeon. Oke, jadi kita positive thinking dulu. Dia udah nggak bisa jawab 3 tes yang menurut saya sih gampang. Cuman mungkin banyak orang yang nggak tahu, tapi nggak apa-apa lah. Nah, ini kan saya jawab, waduh jadi makin pengen, tapi aman ya. Dia jawab dijamin aman, belanja online sama kami kan, no tipu-tipu. Nah udahlah, akhirnya saya udah 3. Karena saya masih ada sedikit keyakinan meskipun harganya memang nggak masuk di nalar, karena ya itu tadi dia mau bayar selebgram atau emang itu beneran selebgramnya beli di situ kan saya juga nggak tahu. Pokoknya intinya kalau dia udah mau mengeluarkan uang berarti kan dia invest biar produknya laku. Walaupun sebenarnya misal pun dia nggak invest ya, misal pun dia nggak bayar endorsan untuk selebgram, kalau dia jualannya dengan harga segitu dan barangnya beneran ada, saya yakin udah
udah kayak kacang goreng, udah pasti habis dagangannya. Paling 1 menit udah langsung laku lah. Nah ini tes terakhir ya, yang menurut saya ini lucu sih. Jadi di tes terakhir ini saya langsung tes spesifikasi secara keseluruhan. Cuman saya ngawur, tes spesifikasinya itu saya ngawur. Jadi seperti yang kalian lihat ya, jeng. Jadi saya kasih spesifikasi CPU-nya Core iX Mojave 13, itu saya ngawur ya. iX itu ya karena saya kepikiran mobil BMW aja, saya bilang Core iX Mojave 13. GPU-nya pakai RTX 5600 MediaTek, RAM 1TB 3700 MHz. Ya ini saya ngawur sih. Kemudian harddisk, saya bilang harddisknya Ultraman Red. Iya, padahal ini Ultraman, emang Ultraman merah gitu. Cuman saya bahasa Inggris kan biar sedikit terdengar teknis. Kemudian sistem fan-nya Eikfine 17 heatsink merek Cosmos. Kalian tahu kan Cosmos itu yang kipas muter-muter kayak orang bingung. Ya, itu kan dia pakai 8 kipas 17 heatsink. Itu nanti isi motherboard laptopnya bisa tebal banget. Kemudian thermal managementnya saya tulis di sini Magicom Fast Rise. Iya, jadi sistem thermalnya dia pakai alat untuk menanak nasi. Screen-nya 15 inch Full HD IPS IPA IPUL. Iya kan? Kemudian keyboardnya backlit keyboard black RGB. Udah backlit keyboard warna hitam itu berarti dia nggak backlit guys. Kalau ada orang jual bilang, ini backlit keyboard warna hitam, dibohongin. Gak ada keyboard warna hitam, berarti dia emang nggak nyala karena warnanya hitam. Kemudian port I/O, HDMI, infrared, Siri, security, hair, finger, head and shoulder. Kemudian webcam ultrawide 64 megapiksel kamera. Saya bilang kan terakhir deh kan, habis ini tak transfer, speknya bener varian yang ini kan. Kalau misalkan dia jawab tidak, mungkin saya ada sedikit kepercayaan ya. Karena emang pertanyaan saya yang tadi, yang perkara VGA, AMD FreeSync itu menurut saya mungkin kalau misal saya mau berpikiran positif, mungkin banyak orang yang nggak tahu. Cuman ini saya spek ngawur banget. Jadi kayak IPS IPA IPUL, Ultraman Red, head and shoulder. Ya. Tapi dia jawab iya gitu loh. Balas lagi format pesanan, nama lengkap, nama Instagram dan lain-lain, bla bla bla. Intinya harus ditulis format pesanannya kayak gitu. Sekali lagi ini menurut saya kalau misalkan orang awam itu kalau lihat gudang.laptop ini bakalan langsung percaya karena banyak selebgram, banyak highlight yang merekomendasikan gudang.laptop. Dan mungkin fans selebgram tersebut bakalan langsung auto transfer karena waduh, panutanku aja transfer masa aku enggak. Terakhir Kak, biar saya percaya boleh minta fotonya yang lain sama ada tulisan nama saya gitu. Maaf, bukannya suuzon, biar saya percaya aja kan, langsung transfer nih. Jadi kalau misalkan dia bisa memfotokan nama saya yang dikasih Budi di laptop yang G531GU tadi, berarti memang laptopnya ada. Entah itu datang ke saya atau enggak, tapi kan laptopnya ada dulu yang penting. Tapi dia kayaknya marah dan dia jawab, ya udah kalau nggak jadi cari toko lain aja gitu. Soalnya saya udah berusaha kasih kepercayaan. Tapi saya nggak bisa ngejudge kalau dia dua akun tadi adalah penipu. Kenapa? Karena saya nggak tertipu. Karena saya memang nggak mengeluarkan uang. Kalau saya ngejudge saya nggak percaya, baru saya berani ngomong saya nggak percaya. Cuman saya nggak berani ngejudge kalau dua akun tadi adalah penipu karena ya saya nggak tertipu sama sekali oleh dua akun tadi. Dan saran saya kalau misalkan kalian akhirnya memilih untuk transaksi online, kalian lihat dulu feedback dari pembeli penjual tersebut. Kalian lihat track record historinya. Kalau misalkan di e-commerce itu pasti ada feedback kan, ada rating bintang kayak gitu. Kalau misalkan di Instagram ya kalian lihat dulu komen-komennya dari pembeli. Kalau misalkan ada yang komen, kalian lihat dulu akunnya ini fake atau enggak. Kalian kejar terus karena transaksi online itu dulu transaksi online itu kayak parno banget ya. Saya pun sendiri juga parno. Sampai dulu itu ada zamannya di Kaskus. Kalau kalian seumuran dengan saya pasti tahu Kaskus itu ada Regber namanya adalah Black Panda kalau nggak salah dulu namanya ya. Tapi sekarang kan online itu udah berkembang pesat banget dan sekarang saya juga nggak separno dulu. Kenapa? Karena udah banyak e-commerce yang menurut saya udah aman banget ketimbang zaman dulu. Dan e-commerce yang akan saya sebutkan ini saya nggak di-endorse. Tapi kalau misalkan e-commerce yang sebutkan ini lihat video ini dan pengen endorse ya nggak masalah sih. Jadi di Lazada dan juga di Shopee, tuh saya sebut dua. Kalau saya berani menyebut dua brand bersamaan berarti saya nggak di-endorse. Tapi memang Lazada dan Shopee ini lagi ngadain promo 11.11. Jadi promo 11.11 itu adalah promo tahunan yang memang ada di Lazada dan juga Shopee. Biasanya promo-promonya itu free ongkir dan harga-harga yang lebih murah. Dan di kolom deskripsi juga sudah saya taruh link-link untuk pembelian barang-barang yang menurut saya harganya itu nggak masuk akal, terlalu murah. Tapi kalau ini legit. Tapi kalau ini beneran gitu, barangnya beneran ada dan misalkan kalian transfer, barang ini bakalan bener-bener dateng. Nggak, saya nggak berani ngejudge.
Saya nggak berani transfer kalau yang tadi ya, yang di Instagram saya jujur saya nggak berani transfer. Oke guys, jadi cukup segitu aja video kita kali ini dan saya minta maaf kalau ada kesalahan, mungkin kesalahan kata atau bercandaan saya yang mungkin di luar batas. Dan saya juga minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.